Awal pertama kali saya berkaligrafi itu sebetulnya kebetulan itu, jadi kebetulan kami lahir dari keluarga yang sekeliling kami adalah santri. Jadi kegiatan sehari-hari itu ada salah satunya ya masyarakat di sekitar itu wajib untuk sholat jamaah. Sedangkan sebelum masjid itu ada sebuah rumah, dan rumah itu ada warung, tapi warung itu tidak ada dagangannya. Yang ada hanyalah air putih dan air teh. Nah, air putih dan air teh itu disediakan oleh masyarakat untuk keperluan santri minum. Jadi, yang menyediakan air teh dan air putih panas dan dingin ini namanya Allahu yarham wa Omoh namanya, Wa Haji Omoh. Dia itu perempuan yang usianya itu di atas 100 tahun, berarti sekitar, kalau tidak salah, sekitar 113 tahun. Nah, kerjaannya setiap hari itu lillahi ta'ala, dia tadarus Al-Quran, dan jenis Al-Qurannya itu kalau tidak salah itu Al-Quran Bombay. Al-Quran Bombay itu yang tulisannya besar-besar itu man. Nah itu Al-Quran itu. Jadi setiap hari itu tadarus dari waktu ke waktu. Kalau pagi dia hanya nanak air yang buat santri itu setiap pagi. Nah satu saat karena dia tuh kenal dengan saya mau ke masjid itu dipanggil. Lalu ya padahal waktu itu saya masih kecil, tapi beliau mengatakan begini. Saya katanya berpuluh-puluh tahun dari kecil sampai setua ini mengaji tadarus Al-Quran. Apakah Al-Quran yang saya baca ini ada penulisnya? Nah ternyata pertanyaan ada penulisnya itu bagi saya yang waktu itu masih kecil berpikir bagaimana bisa si orang yang penulis ini dia tidak berdakwah secara lisan, tapi saya hakul yakin orang yang nulis ini pasti dapat pahala. Gitu. Kenapa? Karena pasti kan Al-Quran itu dibaca oleh seluruh orang di dunia kan. Nah, sementara si penulis ini orang tidak tahu kalau penulis ini tetap dapat pahala. Bagaimana kita merasakan istilahnya itu haibatnya seperti yang kita lihat sekarang di video itu, seperti misalkan Allahu yarham Usman Toha misalkan. Beliau menulis 12 mushaf itu. Ketika kita mendengar beliau mengatakan atau berbincang mengenai pengalaman-pengalamannya menulis Al-Quran, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Dan beliau di ucapan beliau kepada orang-orang murid-muridnya yang datang itu mengatakan, saya hanya minta doakan husnul khotimah katanya. Jadi saya yakin orang-orang yang bergaul dengan Al-Quran itu sekalipun mereka mungkin cara dakwahnya berbeda, tapi dia di hadapan Allah tetap mulia gitu. Di hadapan Allah tidak menjadikan orang itu orang yang sia-sia kira-kira gitu. Dan saya yakin orang-orang itu dinyatakan oleh Allah sebagai ahlullah atau keluarga Allah karena mereka itu ikut menjaga kelestarian Al-Quran gitu. Nah, berawal dari situ setelah lulus SMA itu kebetulan saya diberikan Allah itu senang baca buku, utamanya buku-buku filsafat. Nah, setelah 2 tahun itu kebetulan saya punya kakak, kebetulan karena saya lahir dari keluarga kaligrafer. Jadi ayah saya, paman saya, karya-karyanya masih ada sampai sekarang. Ya kakak-kakak saya juga sama. Nah kebetulan saya punya kakak itu namanya Irfan Fauji itu. Beliau juga salah satu juara nasional juga waktu di Kendari. Beliau mengajak saya, udahlah katanya, kamu kalau mau ikut saya aja katanya ke LMK gitu. Padahal waktu itu saya tidak mengerti, tidak berpikir sejauh ini melangkah sampai ke LMK gitu. Bagi saya yang pertama kali keluar kota itu jauh sekali gitu. Jadi semua peserta latihan bareng. Jadi ketika setelah selesai latihan syarhil, kita melihat peserta kaligrafi ini asik berkarya, asik menyalurkan hobi mereka lewat kertas, lewat triplek, lewat kanvas.
Jadi di situ mulai timbul keinginan bahwa pengen juga seperti mereka, pengen punya hobi yang sama dan pengen seperti mereka yang santai menyalurkan hobi mereka lewat karya-karya mereka. Jadi di situ asal muasalnya tertarik dan ingin belajar kaligrafi. Kenapa saya ingin belajar kaligrafi? Sebenarnya kalau niatan khusus dari awal saya pengen belajar kaligrafi nggak ada sih. Cuman dari dulu sekolah. Untuk awal saya tertarik terhadap kaligrafi, untuk memulainya itu tertariknya karena kaligrafi itu bisa memacu kita menjadi lebih baik, mungkin itu salah satunya. Dan kaligrafi itu bisa meningkatkan martabat kita salah satunya dari dunia pendidikan dan lain-lainnya, seperti salah satunya ekonomi kita mungkin bisa lebih baik, mungkin seperti itu. Gue pertama masuk pondok, lihat senior kakak kelas bikin kaligrafi. Nah itu anggapan dulu ya, itu kerennya Masya Allah, keren banget, bagus. Anak tekunin, anak perjuangin ya, kenapa enggak gitu kan ya, siapa tahu bakat kita tuh di sini gitu kan. Alasan saya belajar kaligrafi itu waktu dulu ya, waktu saya sekolah SMP. Kalau sekolah kan suka ada bahasa Arab, itu ada pelajaran bahasa Arab yang harus ditulis di papan tulis kan. Rata-rata tidak semua pelajar sanggup untuk menulis di depan, karena mereka gengsi dengan tulisan Arab mereka. Dan waktu itu, waktu sekolah, saya dipercaya sama guru, terutama kawan-kawan itu, tulisan saya itu mereka kira bagus gitu. Dan saya suka nulis Arab di papan tulis. Dan seiringnya waktu berjalan, sampai ada yang mau bikinin untuk kerajinan tangan ya, untuk dikirim untuk ke sekolah. Ada kawan yang minta pengen dibikinin karena dipercaya tulisan Arab saya itu bagus kan. Tapi di hati saya berasa tulisan saya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan karya kaligrafi yang biasa ada di foto-foto yang pada bagus semua gitu. Saya tuh nggak sanggup. Sampai saya berpikir pedih banget gitu, saya nggak bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Sampai saya berpikir waktu itu, saya harus mengembangkan bakat ini, yang kata orang tulisan Arab saya ini bagus gitu kan waktu dulu. Dan akhirnya saya terbersit untuk belajar kaligrafi dan untuk mendalaminya. Terutama waktu ke Lemka, ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Sebab sejak lulus dari SMA itu 2 tahun itu terkendala tidak dapat ke Lemka, disebabkan karena keterbatasan biaya. Dan karena memang saya sendiri berasal dari keluarga yang mungkin kekurangan dalam perekonomian dahulu. Akan tetapi di luar dugaan, saya nekat pada tahun ketiga untuk datang ke Lemka. Dan saya bilang sama orang tua saya, terutama ibu saya waktu itu, yang mana mereka mendukung, akan tetapi tentu tidak dalam hal pendanaan atau biaya. Sehingga waktu itu enggak tahu kenapa saya nekat saja, pokoknya saya cuma butuh dukungan saja. Dan saya tidak akan minta biaya sedikit pun dari orang tua. Itu hanya berbekal nekat, karena memang udah ngebet banget pengen belajar ke Lemka dan nggak ada harapan apapun waktu itu. Ternyata setelah itu banyak sekali hal di luar dugaan saya yang tadinya saya udah berpikir pahitnya akan
seperti apa nanti, nggak bisa makan mungkin atau nggak bisa melanjutkan. Tetapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, di luar dugaan, dari hal yang nggak pernah saya duga sebelumnya. Alhamdulillah ada saja rezeki yang datang. Dan yang menjadi kesyukuran saya sampai detik ini alhamdulillah, bahkan saya nggak pernah sampai minta sedikit pun dari orang tua untuk biaya hidup ataupun hal yang lainnya, alhamdulillah. Dan dari situ menjadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, menjadi motivasi yang sangat besar bahwa dengan khat, dengan kaligrafi, ternyata saya bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi mimpi, yang dulu nggak pernah ada keyakinan untuk apakah itu dapat terjadi. Alhamdulillah, ya ternyata betul bahwa ucapan adalah doa, dan alhamdulillah doa tersebut terkabul. Mau ke Lemka itu saya uangnya pas-pasan. Jadi uang itu nggak cukup buat administrasi di sini, nggak cukup. Jadi waktu itu kekurangan sekali, saya memang kurang, lagi nggak punya duit. Tapi ya ternyata dalam 2 bulan berikutnya itu, jadi ini pengalaman unik juga sebenarnya. Waktu itu saya kekurangan uang, tapi dalam 2 bulan itu saya bisa bernazar untuk berhenti secara finansial kepada orang tua. Kenapa? Karena ternyata kan zaman dulu itu kalau kita berkarya kita tempelin gitu ya di kamar tuh ya, berkarya kita tempelin. Ternyata pelan-pelan para senior itu, guru-guru tuh melihat gitu. Oh, si ini tulisannya begini, si ini tulisannya begini gitu. Nah, waktu itu saya diajak oleh seorang senior itu untuk ikut MTQ dan ikut seminar di provinsi lain, dan ternyata ya dari situ saya ingat itu kurang lebih saya dapat uang itu kurang lebih sekitar 7.300.000. Saya masih ingat betul 7.300.000, dan uang itu saya bayarkan SPP semua sampai akhir. Jadi saya nggak mau lagi mikirin uang bayaran, yang ada di benak saya bagaimana caranya saya bisa belajar gitu aja udah. Padahal waktu itu guru tuh jarang sekali. Apalagi mohon maaf ya yang dari Jakarta tuh sebulan sekalipun mungkin susah datang. Karena memang pertama jauh, yang kedua macetnya Sukabumi, orang udah pada tahu juga perjalanan Jakarta Sukabumi itu macetnya seperti apa. Dan lagi-lagi saya belajar waktu itu ya bersama kawan-kawan gitu, yang paling cepatnya itu, maksudnya yang paling intensnya itu saya belajar dengan kawan-kawan. Ada ya kawan tapi secara usia mungkin di atas saya gitu. Beliau salah satunya yaitu Bang Ade Setiawan. Bang Ade Setiawan tuh dari Padang, dia yang punya Aklam sekarang. Yang kedua ya Mas Arif dari Palu. Ya saya juga menyampaikan salam hormat dan salam takdim. Tidak mungkin saya lepas dan tidak mungkin saya lupakan jasa-jasa mereka gitu, karena telah mengajari saya. Dan kawan-kawan seperjuangan yang sering begadang dengan saya, ya Pak Ciwong Deso itu dari Palembang. Dia kalau sekali ngopi itu segini dia. Tapi sampai subuh tuh sambil menggores tuh kuat, dia tahan ya. Oh, kalau perjuangan memang terutama saya itu kebetulan saya terlahir sebagai anak petani ya, seorang petani. Kedua orang tua saya kebetulan buruh tani, dan saya mencari modal untuk ke Lemka. Dan tahu Lemka itu pertama kali dari orang tua ya, karena kebetulan orang tua, terutama bapak itu kebetulan bapak berdagang di daerah Sukabumi dan berdekatan dengan Lemka Sukabumi. Akhirnya orang tua itu menyarankan untuk belajar ke Sukabumi, karena orang tua tahu bahwa keinginan saya itu kaligrafi gitu.
bisa belajar kaligrafi. Tetapi orang tua menawarkan itu semua, belum tahu untuk membayar atau membiayai saya untuk diklat di LMK ini. Hanya keinginan orang tua dan keinginan saya sebagai anak. Waktu itu pas pertama kali saya ditawarin sama orang tua, saya itu berasa mimpi itu, bahwa ada pesantren kaligrafi khusus yang mengajarkan kaligrafi untuk memfokuskan belajar kaligrafi. Saya merasa pertanyaan saya selama ini, yang dulu-dulu pertanyaan saya itu sempat bertanya di dalam hati itu, adakah pesantren khusus untuk belajar kaligrafi saja gitu kan. Sampai seiringnya waktu berjalan ternyata ditunjukkanlah, ternyata ada, yaitu di LMK Sukabumi. Awal saya tahu kan, oh ada. Terus saya buka-buka media Google, YouTube, di share LMK Sukabumi gitu. Ternyata ada. Dan saya waktu itu hanya bisa melihat karya-karya kaligrafi dan menonton video di LMK ini. Sebuah impian ya, saya bisa belajar langsung ke LMK Sukabumi. Dan waktu orang tua saya ngasih tahu, langsung seminggu dari situ saya berangkat ke sini dan tanpa modal apapun ya, tanpa sedikit bayangan biaya, hanya keinginan orang tua dan saya itu bisa masuk gitu. Masalah urusan pembayaran biaya itu belum tahu berapa-berapanya. Dan waktu itu sepeser pun belum ada modal untuk biaya masuk ke LMK. Seminggu dari situ berangkatlah saya sama orang tua ke LMK ini. Berangkat nyampe ke sini kurang lebih jam 9 malam ya. Waktu itu jam 9 malam bawa motor. Dan pas kesini saya langsung ke kantor ingin daftar gitu. Taunya kan saya kirain LMK itu nggak ada pendaftaran khusus yang biasa diadakan pada bulan Agustus ya. Taunya kirain ada yang daftar langsung bisa masuk aja begitu saja. Dan nggak tahu pendaftarannya berapa, bulanannya SPP-nya nggak tahu berapa. Hanya ingin daftar, jikalau diterima saya langsung pulang lagi, ambil barang-barang, ambil baju, saya berangkat ke sini gitu. Jika nggak diterima, ya saya mungkin bisa menunggu waktu yang pas gitu, bisa masuk ke LMK. Dan waktu itu saya pas mau daftar, ternyata di LMK ini harus daftar pada bulan Agustus. Pas waktu itu saya ditolak karena sudah lewat 3 bulan dari waktu Agustus itu. Saya pas diberitahu gitu, saya nggak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berdiam sambil melihat karya-karya kaligrafi yang terpajang di dinding. Sampai pulanglah saya, dan kurang lebih saya menunggu 7 bulan ya, menunggu 7 bulan untuk bisa masuk ke sini. Perjuangan saya untuk membiayai saya ya di sini, biaya masuk LMK ini daftar, nggak ada lagi cara yaitu selain bertani atau kuli di tempat orang gitu kan. Kebetulan sebulan sebelum masuk LMK itu Idul Fitri. Dan yang biasanya Idul Fitri itu orang-orang pada jalan-jalan kemana, kawan-kawan banyak yang ngajak kadang. Kawan-kawan banyak ngajak jalan-jalan. Waktu itu saya nggak bisa menjawab dan saya mencari modal langsung, yaitu kalau bahasanya itu kuli ya. Atau panen padi ya di sana tuh. Sebulan itu kurang lebih sebulan penuh saya cari modal daftar supaya bisa masuk saja sini. Karena dengar-dengar pendaftaran di sini itu bisa dicicil 2 kali gitu kurang lebih.
Dan waktu itu saya membayar setengah tahun dulu pendaftaran, dan entah dari mana yang untuk membayar setengahnya lagi itu belum terpikirkan, dan orang tua pun belum bisa menjawab. Saya yang penting bisa masuk, bisa berada di tempat kaligrafer, para master gitu kan. Tapi waktu itu kebetulan setengah tahun berjalan dan akhirnya diharuskannya untuk melunasi pendaftaran. Saya pun merasa kebingungan dan orang tua pun belum bisa menjawab juga. Akhirnya orang tua berusaha untuk mencari modal, membayar setahun penuh, yaitu mungkin dengan meminjam ke saudara, gak tahu dari mana pinjaman itu, dan bisa melunasi sampai akhir diklat. Mungkin kalau masalah perjuangan ya masih banyak ya. Kadang selama diklat untuk makan ya, pengen jajan makan, kadang nggak cukup dari orang tua dikasih sekian. Kadang kan orang tua saya pun nggak berani minta, dikiranya kan ini untuk jajan sebulan, tapi orang tua nggak tahu keadaan di LMK ini, apa yang harus dibutuhkan, peralatan apa yang harus dibeli, persiapkan untuk ujian. Saya hanya bisa berdiam dan tidak berani untuk meminta lagi kan. Akhirnya uang untuk jatah makan, jajan itu saya belikan ke alat-alat. Kadang mau makan itu uang saya minjam ke kawan dan saya lunasi pas nanti orang tua ngasih lagi untuk jatah makan lagi. Dan selepas itu kadang saya dipanggil untuk mijit senior, pengen makan enak, pengen makan gratis. Saya harus mijit dulu jam 12 malam, saya dipanggil ke kosan kadang. Ya itulah perjuangan, mungkin sedikit perjuangan saya, keluh kesah selama diklat yang saya rasakan ya. Orang lain bisa makan enak, saya cuman bisa ya setiap hari mungkin tahu tempe itu aja lah. Yang penting saya bisa selesai selama setahun dan tidak mempunyai masalah apapun gitu lah, tidak melanggar peraturan. Setelah melihat peserta lain yang belajar kaligrafi, keinginan yang besar juga seperti mereka, jadi keinginan ini saya sampaikan ke kedua orang tua saya bahwa saya ingin sekali belajar kaligrafi, ingin mengembangkan hobi kaligrafi. Setelah keinginan tersebut disampaikan, secara moral ataupun secara mental, orang tua kita tentu mendukung dengan apa keinginan kita. Cuman saya sadari bahwa saya berada dalam ekonomi menengah ke bawah, jadi untuk kebutuhan belajar sempat saya sampaikan ke orang tua saya bahwa ingin belajar di pesantren kaligrafi Al-Quran yang nun jauh di sana, di Pulau Jawa tuh. Sedangkan sebelumnya saya belum pernah pisah dengan kedua orang tua saya. Namun dengan tekad tadi, walaupun terhalang oleh materi, modal lah istilahnya, untuk berangkat, untuk belajar, untuk transportasi. Namun tahun itu saya batalkan untuk berangkat karena masih belum cukup uang. Namun saya bertekad pada diri saya sendiri bahwa saya ingin tetap belajar kaligrafi karena sudah mendapat restu dari orang tua saya, namun terhalang oleh dana. Namun saya bertekad untuk mengumpulkan atau menabungkan hasil keringat saya untuk belajar. Jadi kalau di kampung saya, karena berangkat dari keluarga yang petani dan juga nelayan, jadi
orang tua saya punya 2 lahan kebun karet, kebun getah ataupun menoreh kata orang Melayu di sana. Jadi ketika pagi saya membantu orang tua saya menyelesaikan deres atau gores getah. Terus saya ke lahan yang berikutnya dengan niat untuk mengumpulkan uang untuk pergi belajar. Setelah uang dikumpul, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Uang dikumpul, sedikit yang dikumpul, banyak yang dipakai. Namun saya berikhtiar lain lagi. Saya pergi ke orang-orang yang mempunyai kebun sawit yang luas. Jadi ketika panen, saya ikut bekerja dengan niat yang sama untuk mengumpulkan uang. Itu pun belum cukup. Jadi karena orang tua saya pun nelayan, jadi ketika malam hari, saya ikut mencari ikan sama orang tua saya. Dengan harapan yang sama, ada tambahan dana ataupun tambahan penghasilan untuk bisa saya tabung supaya saya bisa berangkat belajar di Pulau Jawa. LMK itu dulunya waktu nonton ya, menghadiri MTQ, lihat-lihat yang lomba kaligrafi, karena suka kan ya, akhirnya setiap ada MTQ hadir. Lihat nih mana lomba kaligrafinya, oh ini sini lomba kaligrafi, akhirnya lihat nih, oh ini lomba kaligrafi. Kemudian disitulah ngajak ngobrol peserta, Kak, Bang, belajar kaligrafi di mana? Di LMK. Di mana LMK? Sukabumi. Jauh kali ya. Berapa daftar? Mahal ternyata. Akhirnya disaranin belajar tuh di Ciputat. Ciputat tuh LMK ya, LMK juga, cuma prosesnya kan programnya bukan diklat dia programnya tuh kursus seminggu sekali. Nah akhirnya coba-cobalah cari info, minta kontak, daftar. Akhirnya bisa belajar di situ, dapat dulu tuh 3 basic. Nah skis lulus, kemudian ada cabang MTQ kita, kelas MTQ. Akhirnya ngambil kelas musab. Ikutlah. Nah setelah itu sering-sering ngobrol sama senior, sama ustadz-ustadz, guru-guru. Disaranin, yuk kalau mau serius belajar kaligrafi, coba ke Sukabumi aja. Di situ bisa serius lah. Teman-teman belajarnya pun banyak, jadi programnya pun banyak. Insya Allah cepet lah bisa. Akhirnya usahalah, dikit-dikit cari info ke LMK Sukabumi ini, kemudian dapat kasih kontak, dikasih tanya-tanya, ternyata mahal. Nah itulah jadi hambatan ke LMK. Nah setelah niat mau ke LMK Sukabumi ini nih, itu nggak cepet, kayak kira berapa ya, 2 tahun lebih, 3 tahun dari niat mau ke LMK Sukabumi dari Ciputat, 3 tahun setelahnya baru bisa ke LMK Sukabumi. Terhambat mungkin dari dana mungkin ya, dari dana kurang, akhirnya orang tua ngusahain, ntar dulu dananya belum cukup. Oh tahun depan belum juga cukup, tahun depannya belum cukup. Nah itu apa ya, bikin bete gitu kan. Akhirnya ikut ya, setelah di Ciputat kan bisa tuh lah, naskis lulus mah dikit-dikit lah. Coba-coba tuh buat orderan kaligrafi, bisa mudah-mudahan kan dulu tuh pikirannya bisa jadi tambahan untuk daftar lah, karena mahal itu berapa ya, 4 juta lebih sebenarnya. Setelah itu barulah 3 tahun kemudian kesampaian. Oh, mah kira-kira bisa nggak kalau tahun ini ke LMK Sukabumi? Berapa daftarnya? Oh segini, mahal juga ya. Akhirnya masih menunda, orang tua masih nunda. Ibu nunda, ntar dulu lah, ngumpulin dana dulu dikit lagi. Akhirnya iyalah, ntar. Nah nggak lama tuh, itu emang apa ya, macam unik sih ceritanya. Ada teman ngajak tuh, yuk antar yuk, kemana? Sukabumi. Ngapain? Daftar apa? Daftar ke ini, diklat ke LMK. Yang bener nih, serius, ikut ngedaftar. Gimana ya? Belum ada dana. Nah di situ info yang sangat-sangat dibutuhkan itu datang tuh. Ternyata kata teman itu di LMK tuh bisa gitu, daftar tuh nyicil 2 kali atau 3 kali. Oh yang bener tuh. Iya bisa tuh, kalau belum bisa ini mah bayar lunas mah bisa tuh, nunggu apa sih diansur 2 kali atau 3 kali mah. Oh bisa ternyata. Nah di situ dapat kabar itu, bener senang, langsung ngabarin ibu.
Mak bisa katanya apa untuk pendaftaran bayar 2 kali 3 kali. Oh iya bisa. Akhirnya bawa uang seadanya, ikut dia yang ngajak daftar. Ya apa ya, kayak nggak sengaja berangkat diajak, tadinya diajak cuma nemenin, akhirnya ikut juga daftar. Alhamdulillah kenasiban klaim Pak. Itu apa ya, bener-bener subhanallah, masya Allah, satu rezeki yang paling istimewa pokoknya KLMK inilah. Jadi buat kalian-kalian yang udah KLMK ini, usahakanlah dimaksimalkan waktunya, karena apa ya, perjuangan orang-orang KLMK itu kayak nggak mudah gitu kan. Sebenarnya perjuangan juga ya KLMK ini. Kalau dari alasan pribadi, saya itu anak pertama, anak perempuan, dan udah dibilang nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Terus memang dulu itu bahkan saya berpikir kaligrafi itu nggak penting. Kaligrafi itu hanya sampingan buat kesenangan, buat hobi gitu. Tapi kuliah yang nomor 1 karena pendidikan. Cuman pas nggak tahu gimana dari MTS itu udah banyak yang nawarin, ayo KLMK. Terutama kakak kelas, abang kelas di pondok dulu ada yang masuk KLMK dan mereka nyeritain di LMK itu gimana. Cuman memang nggak ada tertarik. Tapi pas udah akhir-akhir lulus aliyah, kebetulan kok lolos Pospenas di Banten tahun 2016 itu. Jadi waktu itu saya punya cerita menarik. Alhamdulillah saya juara 2 dan nggak ada niat sama sekali ngejar juara. Tapi waktu penerimaan piala, Ustadz Didin langsung yang nepuk pundak saya, KLMK ya nak, katanya gitu. Jadi dari situ pertahanan saya runtuh semuanya. Gimana caranya saya bisa KLMK? Tapi niat saya memang belum lurus saat itu. Karena pikiran saya Sukabumi itu dari cerita-ceritanya, dari Google yang saya cari itu bagus tempatnya, banyak gunung, hijau, dingin. Nggak sesuai lah dengan di Riau kan panas, gersang, nggak ada apa-apa gitu. Adanya sawit sepanjang mata memandang. Terus karena orang tua saya kurang mendukung ya, di Sukabumi jauh. Jadi di situ sih banyak kita agak slack gitu dengan orang tua sedikit. Sampai akhirnya benar-benar dapet izin itu prosesnya luar biasa sih. Banyak yang dilalui lah, sampai nangis-nangis juga. Nggak tahu gimana, mungkin ya memang udah jalannya saya di sini, jadi ujung-ujungnya dapat izin gitu. Nah, saya ingat dari situ mulai kesungguhan belajar kaligrafi itu timbul. Kenapa? Karena ternyata di balik belajar kaligrafi ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Nasoyul Khototin, ada tujuan-tujuannya. Salah satu tujuannya itu dari 5. Yang pertama, ini sekalian aja kita share, bahwa ternyata berkaligrafi itu tujuannya 1, al-ahdzab at-ta'limiyah. Jadi tujuan berpengetahuan, dan kaligrafi itu ilmu gitu, bukan skill, bukan. Kalau skill mungkin orang bisa belajar di pabrik membuat mur misalkan, pabrik mesin misalkan. Nah dia seumur hidup kan belajar begitu aja. Nah sementara kaligrafi ini ilmu. At-ta'limiyah, al-amaliyah, at-tarbawiyah, an-naf'iyah, dan al-fanniyah. Itu 5 tujuan itu. Tujuan berpendidikan, tujuan praktis biar bisa dibaca, tujuan berkesenian. Ternyata dari kaligrafi ini orang bisa sabar, bisa segala macam, tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu al-ahdzab an-naf'iyah. Ternyata mau tidak mau orang berkaligrafi itu secara otomatis dia terkena sumpah oleh Sayyidina Ali, bahwa beliau mengatakan alaikum bi husnil khatti fa innahu min mafatihir rizki. Kepada kamu sekalian hendaknya memperbagus tulisanmu, karena itu adalah kunci-kunci pembuka rizki gitu. Jadi saya lihat para khotot-khotot yang asli gitu, artinya khotot yang pertama, penulis khotot itu dia menjaga kebersihannya, menjaga ibadahnya. Saya rasa tidak ada saya menemukan para khotot itu yang yang miskin gitu, kira-kira gitulah. Itu kecuali ya mungkin kalau
Kalau di apa namanya? Kalau di daerah-daerah tertentu misalkan yang dia memang masih sembrono dengan ibadah dan seterusnya, itu pasti ada efek sampingnya, ada konsekuensinya gitu. Nah, sampai saat ini saya sangat bersyukur sekali, betapapun belum sebesar pencapaiannya, tetapi saya sudah bisa merasakan, terutama ya saya dengan istri, saya ditakdirkan Allah bisa ke tanah suci itu ya wasilahnya dari kaligrafi gitu. Bahkan berulang-ulang tuh ke situ ya, dari situ gitu. Mungkin kalau saya seperti orang-orang lain ya susah gitu. Susah, tapi ini bagian dari apa namanya? Bagian dari sesuatu nikmat Allah yang harus saya syukuri. Dengan setulus hatiku, derai air mata membasahi pipiku. Cinta kami untuk Lemka ku ucapkan dengan sepenuh jiwaku. Doakan kami untuk teruskan cita